Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, selamat pagi anak-anak kelas 3. Jumpa lagi dengan Bu Nikmah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, teknologi pangan, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 2. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kalian like dan subscribe channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menemukan informasi pada teks bacaan. Selanjutnya kita akan belajar prosedur gerak dasar mengambang. Selanjutnya kita akan belajar keragaman teknologi pangan dan keragaman individu. Anak-anak, coba kalian amati. Gambar apakah ini? Iya, betul. Ini merupakan gambar tambak ikan bandeng. Jadi ceritanya, Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengelolaan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Lalu Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengelolaannya. Jadi yuk kita baca teks bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air yang bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus dengan plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, anak-anak, jadi itu merupakan teks bandeng presto. Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dari teks tersebut? Jadi anak-anak, cara menemukan informasi penting pada sebuah teks yaitu yang pertama dengan cara membaca teks dengan seksama, intensif, dan cermati isi paragraf. Yang kedua yaitu mencari kalimat utama dari bacaan. Yang ketiga, yaitu tandai informasi penting yang sesuai bacaan pada kalimat utama. Nah, selanjutnya, baca kembali teks dengan teliti sampai kamu menentukan isi pokok bacaan. Setelah kita mengetahui cara menentukan informasi penting, yuk kita cari informasi penting pada paragraf pertama teks bandeng presto. Jadi, informasi penting pada paragraf pertama yaitu
Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Nah, informasi itu berada pada kalimat pertama dalam paragraf. Selanjutnya, pada paragraf yang kedua, informasi yang pentingnya yaitu bandeng presto dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Pada paragraf yang ketiga, informasi yang pentingnya yaitu setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Nah, itulah cara menentukan informasi penting pada sebuah teks bacaan. Nah, anak-anak, selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dengan Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Nah, jadi saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amatilah berbagai alat pelampung berikut. Yang pertama yaitu ada ban lengan. Yang kedua ada rompi renang. Yang ketiga ada papan luncur. Yang keempat ada ban renang. Itulah merupakan alat pelampung. Nah, cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban. Posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayuh, lakukan secara berulang-ulang. Itulah merupakan cara gerak dasar mengambang. Nah, anak-anak, Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan keragaman kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Nah, Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda. Nah, setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Jadi, setiap individu mempunyai keberagaman yang berbeda-beda. Lalu, apa sih yang dimaksud keberagaman karakteristik individu itu? Jadi, keberagaman karakteristik individu adalah keadaan di mana setiap individu mempunyai keberagaman yang berbeda-beda dari segi suku, ras, sifat, hobi, atau kesukaan. Keberagaman karakteristik individu itu bisa dilihat dari segi makanan. Nah, setiap orang itu memiliki makanan kesukaan.
Kesukaan setiap orang itu berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda dengan dirimu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, jadi kalian harus memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang. Sikap itu merupakan sikap yang sesuai dengan amalan Pancasila Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar keberagaman teknologi pangan. Lalu, yuk kita tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Nah, yang pertama ada gambar ayam goreng. Yang kedua ada gambar sosis. Yang ketiga yaitu gambar apel. Selanjutnya gambar nugget, gambar bolu, gambar susu sapi. Nah, itulah merupakan keberagaman teknologi pangan. Apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen yang berlimpah dapat diolah menjadi makanan yang baru. Misalnya, kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Pertanyaannya, tanyakan kepada keluargamu, apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Ya, tentunya tidak ya anak-anak. Jadi, setiap orang itu memiliki jenis kesukaan makanan yang berbeda-beda. Nah, apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Ya, tentunya jawabannya iya. Jadi, semua orang itu tentunya menyukai makanan hasil teknologi pangan. Setelah kalian memahami pembelajaran tadi, kerjakan soal evaluasi di bawah ini. Soal yang pertama, mengapa ikan bandeng menjadi lunak setelah dipresto? Soal yang kedua, bandeng presto dijual di supermarket dengan dibungkus menggunakan plastik tahan udara. Berapa hari bandeng presto akan bertahan? Soal yang ketiga, sebutkan alat dan perlengkapan yang digunakan untuk berenang. Soal yang keempat, sebutkan langkah-langkah gerakan dasar mengambang. Soal yang kelima, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengalaman Pancasila sila keberapa. Pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan kesukaan orang tua kamu. Setelah kalian memahami pembelajaran, kerjakan soal ini. Siap anak-anak? Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.